Halo, assalamualaikum. Mungkin ada yang bisa mau ditanyakan? Iya. Gini dok, Ya, oke. saya dari Kabar Jombang ingin sharing terkait hari tanpa bra sedunia kemarin, tepatnya tanggal 13 Oktober 2020. Iya. Itu maknanya seperti apa, mungkin dokter bisa menjelaskan? Iya. Setahu saya hari tanpa bra itu memang digagas oleh feminisme barat ya. Jadi memang banyak arti ya, arti secara budaya dan arti secara medis. Jadi saling tumpang tindih ya. Tapi kalau kita bahas tentang secara medis ada dokter tahun 2011 itu yang menggagas tentang hari BRA, jadi BRAD, BRID ya. Jadi B-nya itu breast, R-nya itu reconstruction, A-nya itu awareness. Jadi hari tentang memperhatikan tentang rekonstruksi breast. Maksudnya rekonstruksi itu apa? Pada penderita-penderita yang kanker payudara, itu setelah dioperasi kan hilang ya, payudaranya kan hilang. Nah itu direkonstruksi biar tampak lagi benjolannya gitu. Tampak lagi benjolannya. Jadi maksudnya benjolannya payudaranya biar simetris, kelihatan simetris gitu. Jadi BRAD. Jadi sebenarnya asalnya gitu, terus kemudian berkembang lagi menjadi no BRAD. Jadi hari tanpa BH. Nah, kalau pandangan secara medis sih maksudnya ya awareness atau perhatian terhadap penyakit-penyakit kelainan di bidang payudara. Maksudnya mungkin ada yang Terus apakah ada tipe-tipe BH sendiri dok terkait untuk berpotensi ke kanker payudara itu sendiri? Menurut pandangan dok? Menurut saya sendiri sih nggak ada ya. Sejauh ini ya masalah bahannya, BH-nya memang belum ada penelitian ya. Atau nanti bisa saya baca-baca lagi tentang bahannya. Yang jelas gini, kalau kanker payudaranya sendiri itu asalnya kan dari salah satu sel, yang mana sel itu berkembang ganas, tidak terkontrol, dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi bisa ke paru, bisa ke lever, bisa ke usus. Satu masalah genetik, jadi sudah ada genetiknya. Memang pribadi itu rentan terhadap kanker payudara. Jadi sudah secara genetik memang sudah rentan. Kemudian kerentanan itu ada yang memicu kanker itu sendiri ya. Jadi sel itu bermutasi karena faktor kimia atau faktor radiasi ya, atau faktor hormonal ya, Beberapa faktor ya. Iya. Jadi ya kalau kita kaitkan dengan BRA-nya itu sendiri ya, mungkin aja kalau pewarnanya dari BRA itu sendiri, serat kainnya yang dipakai untuk BRA itu sendiri kimiawi, dari pewarna yang bukan untuk pewarna kain misalnya, ya bisa saja terjadi.
Tapi sejauh ini penelitiannya ya tentang hormonalnya itu. Jadi hormonal, semakin muda usia menstruasi semakin rentan terhadap kanker. Semakin menstruasi, jadi misalnya 16 tahun atau 12 tahun sudah menstruasi, yaitu rentan terhadap, bisa menyerang siapa aja. bisa menyerang siapa saja. Jadi 12 tahun mulai menstruasi ya, biasanya anak-anak mungkin 15-16 tahun menstruasi, itu 12 tahun sudah menstruasi misalnya, itu lebih mudah untuk menderita kanker payudara. Juga menopause yang terlalu lambat, jadi tidak bisa menstruasi terlalu lambat, itu juga semakin rentan terserang. Jadi menopause-nya lambat, misalnya 60 tahun atau 65 tahun baru menstruasi, itu lebih mudah untuk menderita. Kemudian tidak menyusui, tidak menyusui. Jadi anaknya sedikit, satu misalnya, lebih rentan karena berarti dia menyusuinya cuma sedikit. Kalau orang menyusui itu hormonnya bukan estrogen, jadi progesteron. Jadi kalau sedikit menyusui atau anaknya sedikit, ya, atau lahir pertamanya itu usia tua, 35 ke atas misalnya, baru hamil, baru punya anak. Nah itu karena hormonnya estrogennya panjang siklusnya, ya, dia kena kanker payudaranya lebih. Itu pasti kena apa tergantung? Itu faktor resiko. Jadi semakin itu terjadi, semakin itu kemungkinannya lebih besar. Jadi enggak mesti terjadi ya, enggak mesti terjadi, tapi kemungkinannya lebih besar. Terus dalam penggunaan BH itu sendiri, apakah ada durasi waktu? Ya. Oke, kalau kembali lagi ke masalah BH ya, kalau pendapat saya pribadi ya, mungkin untuk yang di luar, ya, untuk bepergian keluar rumah, ya sebaiknya tetap pakai ya, seperti budaya kita ya. Tapi kalau misalnya di dalam rumah mungkin bisa dilepas tanpa penggunaan BH ya. Kalau misalnya ditakutkan dari bahan BH-nya itu atau dari pewarnanya ya, bisa menyebabkan kanker ya. Terus untuk tidak menggunakan BH sendiri, apakah ada efeknya? Tidak ada. Jadi tidak ada efeknya untuk di bidang kesehatan, tidak ada masalah tanpa memakai BH. Jadi yang lebih ditekankan kalau secara medis itu memang faktor hormonal, kemudian genetik keturunan ya. Nah, kemudian pemicunya ya bahan-bahan kimia ya, radiasi. Nah, kemudian radiasi maksudnya dari mana? Radiasi itu memang di alam itu ada bahan-bahan radioaktif, radiasi ya. Juga orang-orang yang bekerja di bidang radiasi ya, seperti di bidang radiologi ya, di bidang nuklir maksudnya gitu ya. Nah, mungkin bahan-bahan kimiawi seperti bahan-bahan saus yang tidak menggunakan warna alami, kemudian ya kimiawi makanan-makanan pewarna yang bukan untuk makanan, itu kan dia terakumulasi dalam jangka waktu yang lama kan bisa. Tapi untuk bahan BH-nya sendiri kan kita tidak bisa menghindari dari kimia itu sendiri. Iya. Ya mungkin di bidang industri sudah ada ya panduan-panduannya ya.
misalnya ini memang sudah biasa untuk pewarna pakaian ya, atau ini bukan untuk pakaian ya, misalnya untuk cat tembok, cat besi gitu kan, bisa ada di di industri itu sendiri ya. Terus gimana caranya agar kita bisa menjaga payudara agar tetap sehat dan baik? Jadi no brade itu kalau di lingkungan kita, di budaya kita itu, kalau kita mau tarik sisi positifnya adalah kesadaran wanita untuk menjaga kesehatan dari payudaranya. Pertama, pemeriksaan mandiri. Jadi periksa secara mandiri. Jadi setelah menstruasi dapat 3 hari atau 4 hari, ketika payudara sudah lunak bentuknya, itu diperiksa secara sendiri ya. Jadi baik bagian kanan maupun bagian kiri itu secara simetris diraba, ada benjolannya apa tidak. Nah, kanan kiri secara simetris dilihat secara sistematis, jadi seluruhnya diperiksa ya, pakai 2 tangan. Kemudian memeriksa di cermin, diperiksa ya, angkat tangannya, pergerakannya itu beda apa tidak, simetris apa tidak, dilihat ada cekungan apa tidak, cekungan merah, lecet, itu merupakan tanda-tanda dari kanker payudara. Jadi itu diraba dulu setiap bulan diraba. Itu kalau benjolannya di ketiak bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya benjolannya ketiak diraba juga. Itu juga memicu kanker payudara? Benjolan di ketiak itu sendiri bisa jadi dia itu metastase atau anak sebar dari kanker. Bisa juga dia itu infeksi atau abses atau udun kalau bahasa orang Jawa ya. Itu juga bisa. Jadi lebih tepatnya memang kalau ada kelainan apa saja ya ke poli bedah ya, poli bedah rumah sakit Jombang. Jadi diperiksakan ke ahlinya ya. Kalau ya saya sangat merekomendasikan untuk periksa di dokter bedah ya. Silakan ke tenaga medis lainnya, tapi utamanya ke dokter bedah, soalnya lebih tepatnya gitu ya. Lebih tepatnya, dan yang setiap hari itu memang menangani masalah kanker payudara. Sejauh ini penderita kanker payudara di Jombang seperti apa? Kanker payudara itu termasuk bagian atas keganasan kanker dan penyebab kematian yang terbanyak pada wanita. Kalau pasiennya sangat-sangat banyak. Di poli setiap harinya ya ada. Selalu ada pasien kanker payudara dan datang dalam keadaan sudah sangat lanjut. Jadi harapan saya ya adanya Nobrade ini untuk menghilangkan, dan khususnya generasi yang masih muda ya. Generasi muda kan aktif di media sosial, dan jadi tidak hanya sekedar Nobrade itu untuk feminisme atau seksualitas, tapi lebih ke arah medisnya, yaitu kesadaran tentang kesehatan organ payudara. Kalau sing datang itu kan banyak yang orang-orang tua ya, jadi kebanyakan orang tua. Ya, generasi yang sudah lanjut itu generasi yang sudah lanjut. Nah, harapannya generasi yang muda sekarang sudah bisa terdetek pada stadium yang masih awal, sehingga penanganannya bisa sempurna, angka hidupnya bisa panjang. Kalau terdeteksi dalam
stadium yang lanjut ya kan tidak bisa diapa-apakan lagi kalau sudah Susah. susah. Stadiumnya berapa itu? Sampai berapa? Stadium 1 sampai dengan 4 ya. Stadium 4 itu penyebaran ke seluruh organ tubuh ya, ke liver, ke paru ya. Kalau stadium 1 itu kan mulai dari ukuran yang terkecil sampai dengan 1 cm ya, 1 cm. Nah, ini kalau itu pengobatannya bisa sempurna dengan operasi, dengan kemoterapi, bisa sempurna, bisa sehat lagi. Itu kebanyakan memicu ke kematian apa bisa disembuhkan, Pak? Nah, jadi kalau stadiumnya sudah lanjut, Iya. stadium 3 atau stadium 4, angka kesembuhannya setelah 5 tahun itu 45%. Jadi separuhnya itu hampir meninggal di dalam 5 tahun setelah terdiagnosa. Itu kalau stadium 3, stadium 4. Tapi kalau stadium 1 atau stadium 2 ya bisa lama, bisa panjang kehidupan. Terus ini yang terakhir ya, Ya. cara mencegah agar adanya gangguan sakit payudara itu gimana? Mencegah Sakit ya. Oke, jadi sakit ini macam-macam ya. Ada yang sakitnya itu karena kanker, ada yang karena infeksi, ada yang memang karena perkembangan dari payudara itu sendiri, artinya normal. Kan orang kalau mau menstruasi nyeri ya kan? Iya. Kita ini bahas yang masalah penyakit ya. Kalau masalah infeksi, untuk mencegah secara infeksi ya berarti kebersihannya yang harus dijaga, khususnya pada ibu yang menyusui. Jadi setiap habis Dikeluarkan asinya. asinya ya disedot oleh bayinya, menyusui anaknya, itu misalnya dibersihkan. Menggunakan apa baiknya itu? Air aja biasa nggak apa-apa, air sama tisu. Iya. Nah, setiap kebersihan badan ya dijaga ya. Itu tata caranya kalau infeksi. Kalau sudah kelihatan ada merah karena bayinya mulai ada giginya merah, infeksi, ya cepat pergi ke dokter untuk ditanyakan apa perlu antibiotik untuk menghilangkan kuman, apa tidak. Kemudian kalau kanker, cara mencegahnya ya hidup secara yang sehat ya. Ini kan bahas juga laki-laki perempuan ya kalau pada ya ini banyak juga kalau di luar negeri orang wanita merokok ya. Di sini mungkin juga ada di pusat ya, di merokok, alkohol ya itu dihindari. Kemudian makannya yang alami ya, kemudian sayuran, buah-buahan ya, terus pewarna makanan itu dihindari. Jadi hidup secara sehat, terus aktivitas fisik ya, menghindari kegemukan. Jadi kegemukan itu juga bisa. Kegemukan juga termasuk ya, karena semakin gemuk seseorang itu estrogennya juga semakin banyak, hormonnya semakin banyak ya. Jadi kegemukan juga salah satu. Mungkin itu dulu ya, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya.